menumbuhkan benih keilahian itu dasarnya adalah keterhubungan dengan diri sejati, berlanjut kepada proses pemurnian jiwa, yang kemudian nanti berlanjut kembali kepada penyelarasan tubuh fisik kita, ya, yang nanti muaranya atau ujungnya adalah jiwa raga ini selaras, kita menjadi satu pribadi ilahi yang hidup di bumi, ya. Nah, salah satu indikator sederhana dari pribadi ilahi yang hidup di bumi ini adalah keseharian di bumi ini dijalani di dalam kesukacitaan, kebahagiaan yang nyata, kedamaian yang sesungguhnya, yang itu kemudian terekam dan terpancarkan kembali melalui semua sel yang ada di dalam tubuh kita, yang menyusun tubuh ini. Jadi secara sederhana kita bisa mengerti bahwa pribadi ilahi ini laksana satu pemancar yang terus-menerus mengalirkan listrik kosmik yang muatannya adalah kebahagiaan, kasih, dan seterusnya, ya. Nah, kalau orang seperti ini semakin banyak, ini akan meningkatkan kesadaran secara global, ya. Dan nanti salah satu tahapan yang kemudian dicapai adalah apa yang kita sebut sebagai bumi surgawi. Bumi surgawi itu berarti buminya itu corak kesadaran yang dominan adalah kesadaran kasih. Suasana batin yang dominan adalah kebahagiaan, ya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi Anda semua belajar itu tidak hanya untuk membuat diri Anda sebagai individu menemukan surga, tapi Anda juga bertanggung jawab untuk membuat surga ini menyebar luas. Bukan dengan pemaksaan atau ngajak-ngajak yang murahan, bukan. Tapi dengan membuat diri Anda masing-masing menjadi mandala, menjadi pemancar energi kasih yang agung. Sehingga itu secara natural akan membangkitkan kesadaran pada banyak orang. Jadi kita bekerja pada tataran energi. Nah, yang perlu saya kemudian ingatkan adalah begini. Situasi sekarang ini, ya, di mana ada kuasa kegelapan menggunakan isu pandemi, ini sebetulnya adalah momen akselerasi. Jadi semenjak beberapa tahun terakhir sebetulnya sedang terjadi proses pergerakan kebangkitan spiritual secara global. Nah, kuasa kegelapan ini yang sudah lama mencengkram dunia, itu kan tetap akan melawan, akan mencoba mematikan gerakan ini. Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah mempercepat proses pengendalian manusia, ya. Nah, jalannya adalah isu pandemi. Nah, tetapi sisi konstruktifnya, sisi bagusnya, karena ini dipercepat, kita juga dipicu untuk menjadi makin berkesadaran. Kita proses untuk bertumbuhnya juga dipercepat. Nah, harus kita akui bahwa saat ini kita itu ada di titik persimpangan, ya. Kita akan menjadi umat manusia, ya, yang membentuk peradaban yang terjajah. Karena kita dikontrol oleh segelintir orang. Apalagi kalau sampai nanti kejadian kita divaksinasi, ternyata isinya adalah chip yang ditancapkan dengan teknologi nano. Mau apa coba? Ya, susah tuh kalau sampai begitu, ya. Nah, segala manuver ini sedang dimunculkan dan saat yang sama mendapatkan perlawanan, gitu loh, ya. Nah, maka kita yang harus memilih untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan di sejati, agar di titik persimpangan ini kemudian kita bergerak diarahkan ke arah yang selamat, ya. Jadi sekali lagi kita ini ada kemungkinan peradaban yang terdegradasi, kita menjadi slave atau budak, atau kita selamat, kita kemudian bergerak menuju kepada kondisi bumi surga. Tergantung kita. Nah, lalu apa yang bisa Anda lakukan? Gini, yang minimal adalah Anda tidak ikut-ikutan menjadi manusia yang hidup di dalam ketakutan.
Jangan membiarkan otak Anda diisi dengan fear, dengan ketakutan yang itu datang lewat media, lewat omongan orang. Ya, termasuk jangan pernah Anda itu menurunkan derajat kemanusiaan Anda dan kemahakaryaan tubuh ini dengan seolah-olah kita hanya akan settle tekan pada benda-benda di luar tubuh. Ya, Anda sadari bahwa Anda itu jiwa yang hidup di bumi dikasih badan yang merupakan mahakarya. Pastikan Anda sadar itu dan Anda sehat berdasarkan kesadaran bahwa tubuh ini adalah mahakarya. Di tubuh ini ada kekuatan imunitas yang itu sangat tergantung dari level kebahagiaan Anda. Asal Anda bahagia, kerja timus ini bekerja maksimal, Anda juga akan punya imunitas. Ya, makanya secara umum yang rajin meditasi gak akan terkapar gara-gara sakit yang lagi bukan ini, gak akan. Kecuali dia memberi celah, tiba-tiba takut sendiri, sakit salahnya sendiri. Tetapi kalau dia sadar balik lagi, meditasi lagi, pasti sembuh, gampang kok. Ya. Nah, Anda sekali lagi salah satu perannya adalah menjadi orang yang kukuh di dalam kesadaran murni, tidak terjebak oleh ketakutan apapun. Karena kalau Anda takut juga, Anda menjadi pemancar ketakutan itu ke orang lain. Nanti makin banyak yang ketularan ketakutan, sakitnya kaget, takut iya. Dari takut itu baru nanti sakit beneran gitu. Nah, kalau Anda sudah berhasil melampaui ketakutan, Anda masuk ke step berikutnya. Di dalam keheningan silahkan pancarkan energi kasih, energi kebahagiaan. Sering-sering hening bukan untuk diri sendiri semata. Dalam keheningan ketika Anda sudah bahagia, pancarkan bahagia itu ke semua sel tubuh. Pancarkan itu keluar. Ya. Dengan cara itu kita sudah berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita. Rumus semestanya adalah begini: lakukan yang terbaik, ya, sesuai dengan kapasitas kita, maka sisanya akan menjadi pekerjaan Tuhan atau pekerjaan semesta. Saat kita sudah totalitas, pasti kita diberi keselamatan karena keajaiban pasti datang. Ya, secara real sekarang ini kekuatan gelap ini luar biasa karena dia menguasai pemerintahan, ya, menguasai militer, menguasai macam-macam. Sementara kita ini begini ini, gitu ya. Nah, tetapi kita tidak bisa kemudian menyerah kalah. Karena kita ini dikasih anugerah berupa kekuatan semesta yang tanpa batas yang bisa diakses ketika kita ada di dalam keheningan. Gitu, ya. Jadi walaupun kita kecil, ya kita berjuang sebisa-bisanya. Karena nanti kekuatan semesta itu yang akan menyelesaikan, bukan kekuatan manusiawi kita. Gitu ya. Jadi silahkan lanjutkan hidup di dalam keheningan, kebahagiaan, sebarluaskan itu dimanapun berada. Apalagi kalau jadi direktur rumah sakit, Bu, harus tulis. Jadi sebelum kerja formal itu di kantor, semedi dulu setengah jam, pancarkan energi kasih ke semua pegawai, semua pasien. Ya gitulah pokoknya. Ya.